Beb, Hai, kamu tuh menikah umur berapa? 27. Kalau kamu? Aku 26. 26. Sebenarnya juga cuma jarak 1 tahun Jarak ya. 1 tahun. Hampir sama lah Hampir ya. sama. Tapi Karena- siap nggak? Kata orang-orang, Iya. kalau nungguin siap nggak bakalan siap gitu Bener kan. sih, Iya bener, kan? Tapi bener. bener juga, ada benernya juga, tapi Iya. ya juga jangan jadi excuse buat jadi terburu-buru menikah gitu Bener. kan. Tapi di antara teman-teman aku yang bikin pressure buat aku adalah dulu ada teman SMA aku, kita satu geng tuh 21 orang cewek Iya, semua. iya. Banyak Yang- ya gengnya geng banyak, Nero ya, banyak neko-neko dikeroyok ya. Pokoknya banyak gitu Iya. ya. Yang pertama kali menikah ada namanya Mia. Itu tuh di tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2011 apa 2012 gitu. Mm-mm. Dia nikah, dia foto set. Ada kita kan di Iya, sebelah iya. kanan kirinya kan kita nih sebagai bridesmaid. Iya. Terus yang sebelah sini lama-lama menikah satu. Oh iya, Sebelah urut, sini urut. satu. Iya. Tiba-tiba menikah aja dia. Sebelah sini udah semua lagi. Sebelah sini itu kurang 4 kalau nggak salah. Salah satunya termasuk kamu. termasuk Oke. aku. Terus pada akhirnya aku, waduh, ini teman-teman aku udah pada nikah, Iya. uploadnya udah pada anak gitu kan. Tapi waktu itu aku tidak tidak menuntut pacar aku buat ayo dong nikahin Iya, gitu. Enggak iya, sebenarnya, cuma karena kita kerjaan udah bareng. Pacaran juga waktu itu udah 3,5 tahun. Iya. Terus kemana-mana udah berdua. Ada Iya. job di India, di Jerman, kemana-mana Iya. berdua kan. Keluarga kan pasti mikirnya wah Mereka nanti berbuat zina. makanya keluar negeri berdua, jangan-jangan Iya. satu apartemen. Iya. Tapi Gitu aku kan. yakin anakku cuma bergandengan tangan kok. Sangat munafik ya. Tapi terus akhirnya mungkin mama juga nggak tahan Iya, dengar omongan iya. keluarga. Sebenarnya Iya. mamaku santai banget. Cuma keluarga tuh nanyain kalian tuh udah kemana-mana berdua mau ngapain lagi sih Iya. gitu. Terus aku pikir-pikir juga iya juga Apalagi sih. yang mau dicari Iya. gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong sama mah iya sih pasti ada sih pikiran serius, cuma belum tahu kapan gitu kan. Terus akhirnya aku bilang nih sama si calon suamiku, Iya. si pacar aku waktu itu kan, gimana nih? Ditanyain sama mama nih, dia nggak bilang apa-apa, diem aja. Terus tiba-tiba ngelamar. Oh, aku pikir diem aja tertidur. Aku pikir Dihipnotis. tidak diekspektasi gitu. Iya, Maksudnya iya. kirain aku dia bakal mundur kali Iya, ya gitu. iya. Ternyata dia berani gitu. Oh, terus jadi kayak mikir, oh ini nih laki gue. Yang sebenarnya ternyata. Ternyata ini jawabannya gitu. Tapi setelah menikah, kamu merasa kamu memang benar-benar siap nggak sih? Ternyata setelah siap. dijalanin. Siap nggak siap sih? Kalau secara fisik siap. Iya. Mental edan sih. Secara fisik siap ya. 26 gitu Iya, kan, iya. daripada dosanya makin banyak. Iya gitu. benar. Terus akhirnya Terus mau kapan lagi juga gitu iya, loh. makanya, Waktu yang tepat gitu kan. kayak malas lagi kalau misalnya emang harus putus, terus mulai lagi dari nol. Gue mau nikah umur Bener, berapa bener. gitu kan. Kelamaan. Makanya akhirnya ya siap nggak siap lah. Harus siap ya. Harus siap. Sama sih, aku jadi kemarin itu mumpung ada yang mau kalau aku. Desperate banget ya. Sedih karena selama ini tuh kalau pacaran sama anak band tuh gak pernah jelas juntrungannya. Karena kita seleranya anak band. Sama kan, suka yang bad boy, anak Iya, band iya, gitu kan, yang lucu-lucu, mas-mas gondrong, gemes gitu. Terus beberapa kali dengan anak band ternyata tidak pernah ada finish yang sesuai harapan Iya, betul, gitu kan. betul. Karena pas pada akhirnya kalau nggak putus ya diselingkuin gitu kan. Levelnya di situ-situ Iya. aja ya, nggak naik Puter-puter level. gitu aja terus akhirnya ketemulah sama si suamiku sih yang sekarang ini kan. Terus aku bilang sama dia, aku nggak mau pacaran, aku maunya kita menikah. Sebenarnya aku asal aja sih waktu itu ngomong gitu tuh asal, karena aku juga ngerasa usiaku udah 27. Ibuku tuh udah nyuruh aku nikah dari aku umur 22. Jaraknya lama banget, 5 tahun 5 tahun kesuwen say 5 tahun. Terus akhirnya karena selama ini aku mikirnya antar dulu aja deh, nabung dulu segala macem. Terus aku pikir tabungan gue segitu-gitu aja, nggak naik-naik, kepake gitu juga, kan, tetap aja muter-muternya buat liburan, buat kemana-mana kayak gitu kan. Terus akhirnya aku ketemu sama suamiku yang ini, aku bilang aku nggak mau pacaran. Jadi waktu itu ceritanya dia adalah temenku kuliah. Oke. Kita beda jurusan sih, dia hukum, aku komunikasi. Intinya sih dia ngomong ya aku juga mau serius. Oke, kalau serius berarti kita nggak usah pacaran, langsung aku maunya langsung dilamar, aku bilang gitu kan. Prepare next level langsung. Iya. Berarti secara nggak langsung kamu udah ada keyakinan dong ngomong kayak gitu sama dia, kayak Iya. bisa nih kayak jadi laki gue nih gitu. Tapi kayaknya tuh waktu itu aku iseng aja deh. Beneran nih Bang. Saudara tiga, jika Anda menonton. Enggak, tapi aku melihat dia tuh memang orangnya serius kan. Iya. Aku ngeliat dia tuh kayak yang kayaknya ini memang cocok menjadi ayah dari anak-anakku nanti gitu Tapi loh. bercandanya gimana? Tapi setelah aku jalani segala macam, setelah akhirnya aku menikah, terus aku tanya ke diriku ternyata memang tidak siap.
penyesuaiannya ternyata malah di awal setelah menikah dong ya? Iya, penyesuaian. Jadi karena memang aku tuh mikirnya gini, kalau pacaran terlalu lama, kita terlalu banyak tahu satu sama lain, sebenarnya ada bagus, ada enggaknya juga. Iya. Aku mikirnya setelah menikah pasti kita tinggal jalan doang, nggak ada gregetnya gitu loh. Dan aku tuh belajar sama suamiku yang kita mungkin akan lebih banyak ini bukan ta'aruf ya, tapi ya saudara-saudara, maaf ya bukan ta'aruf. Saya tetap pacaran karena kan 1 tahun kayak prepare buat nikahan segala macam kan 1 tahun. Terus akhirnya kita bisa tahu karakter satu sama lain dan ternyata kita tuh memang cocok gitu loh secara karakter, secara kita tuh suka musik juga sama kayak sama gitu aja kan. berarti kayak orang pacaran 1 tahun pertama kan enak terus tuh. Iya, ya isinya kan? senang-senang terus setelah menikah. Happy. Terima kasih Tapi suamiku. sekali, lihat wajah-wajah kami yang sudah menikah sekian tahun. Nangis. Sebenarnya gini loh, menikah itu bukan masalah siap nggak siap ya. Intinya sih tinggal faktor kedewasaan itu juga harus dipersiapkan. Kalau aku lihat ada temanku nikah 22, umur 22, itu tuh dia siap meninggalkan teman-temannya, dia siap untuk hidup bersama dengan suaminya aja di kota yang baru, hidup dengan anaknya, sekarang anaknya 3, dan aku lihat dia tidak pernah mengeluh tuh, cuma aku aja yang mengeluh sepertinya. Iya kan? Atau mungkin gak kelihatan aja Iya, kan? atau mungkin memang tidak diekspos ya, nggak pernah chat, maksudnya nggak pernah di curhatkan di sosial media atau mungkin chat ke teman-temannya di grup segala macam, kan kita biasa ada grup betul. ini sama ibu-ibu gitu kan, itu enggak gitu. Kalau aku salah satu hal yang aku merasa tidak siap adalah aku harus menuruti segala perkataan suami. Iya, capek ya. Capek karena itu kan kalau di agama Islam juga kan kita harus nurutin apa kata suami gitu kan. Benar. Terus itu sih yang masih sampai sekarang tuh masih penyesuaian setelah 3 tahun menikah ini. Tuh kayak masih penyesuaian terus karena sama ya, kita berarti 3 tahun 3 ya sama. tahun, iya makanya. Anak kita juga sama sih umur. Iya. Hampir apa ya? Hampir selalu tuh kayak ada aja gitu yang aku tentang gitu, tentang apa aturan-aturan di rumah yang menurut aku nggak make sense gitu. Sementara suamiku tuh orangnya yang kayak kalau enggak ya enggak. Sementara aku yang kayak menuntut banget harus ada alasannya dong kenapa enggak gitu. Jadi yang kayak cowok gitu tuh tuh masih kan? Iya, makanya. Tapi memang sudah karakter. Iya, laki-laki diciptakan untuk seperti itu untuk dan kita emang egois. harus nurut. Makanya ada aturan kita harus nurut karena emang udah kodratnya laki-laki tuh memang egois. Bener, gitu. apalagi kita berdua tuh adalah wanita pekerja ya. Wanita yang bekerja di dunia entertain apalagi. Kita kebiasaan pulang malam, kebiasaan nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Kita tuh nongkrong sebenarnya juga kayak mengeksplor diri kita, bener gak sih? Itu untuk pembelaan di depan suamiku sih. Jadi kayak yang aku tuh kalau nongkrong malam bukan yang hihi doang ya, tapi kita tuh juga cari inspirasi, kita juga ngomongin nextnya kita tuh bakal gimana segala macam. Stress relieving yang jelas. Betul. Karena kalau misalnya aku juga merasa kalau misalnya gue bakal ditanam di rumah terus juga kayak bakal stres banget gak sih? Bener, kalau kita nggak kerja tuh kayaknya pusing banget ya sih di rumah. Aku ngerasain waktu aku tinggal di Bali itu bener-bener aku menjadi ibu rumah tangga bener-bener full time mommy, nggak ada pembantu, nggak ada segala macam. Aku bener-bener ngerawat. Ternyata stres banget loh. Kalau orang-orang bilang tinggal di Bali tuh enak, bagiku enggak. Aku pengen segera pulang ke Solo gitu loh, ngerti gak sih? Karena memang duniaku di sini, kerjaan di sini, teman-teman di sini. Terus bisa ibaratnya di sini kan ada ibu ya yang bantuin segala macam gitu loh. Jadi aku juga akhirnya aku tahu, oh ternyata memang aku tuh tipe wanita pekerja yang memang harusnya tuh aku tetap harus imbang antara menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang wanita pekerja gitu. Jadi istri juga. Benar, jadi istri. Nah itu loh, yang Itu ribet loh, yang bagian terakhir tuh jadi istri iya, tadi tuh. Itu dia. Kadang-kadang urusan rumah kelar tapi ternyata suami terbengkalai gitu kan. Yang itu sih yang sebenarnya harus dipikirin banget. Tapi ternyata menikah itu tidak sekedar menikah, kita pacaran dengan cara yang halal. Terus abis itu udah aja gitu enak ke belakangnya kan nggak gitu ya? Nggak gitu. Karena banyak memang up and down, terus banyak kerikil, bukan hanya kerikil ya saudara-saudara, sebenarnya banyak waktu tawang mangu sepanjang perjalanan. Gede banget. Tapi ya sebagai as a person kan kita bukan cuma istri ya. Kita juga ternyata harus mencintai diri sendiri. Bener. Ya kan? Itu sih yang kadang aku susah dapetin ketika pasca menikah. Tapi jangan jadi takut menikah loh ya. Karena ini tuh kita ceritain yang real terjadi di kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin senangnya banyak banget senangnya. Banyak banget. Tapi kan apa enaknya ngomongin yang seneng-seneng aja gitu kita kan sukanya yang juli-juli. Jadi ya kita ngomongin yang enak aja. Padahal enaknya tidak ada. Nggak ada yang bongbong. Enaknya banyak ya, disayangi dan segala macam. Nanti kita bahas enaknya. Tapi gak enaknya dulu. Jadi ya itu, mencintai diri sendiri dulu. Jadi aku tuh cara aku mencintai diriku sendiri adalah dengan satu bekerja. Karena aku memang aku suka bekerja dan alhamdulillah suamiku ngizinin untuk aku kerja. Meskipun kerjanya juga tipis-tipis ya. Makanya
aku bersyukur banget sama pekerjaanku sekarang karena masih bisa membagi waktu yang lainnya gitu. Terus dengan bekerja kan aku punya uang sendiri. Aku tuh sering banget self reward. Maksudnya aku pengen beli apa, belanja, aku beli pakai gitu. Pakai uang sendiri, meskipun kadang-kadang masih dikasih suami juga buat beliin aku apa gitu. Cuma kayak ada self reward dan itu tuh memuaskan banget gitu buat aku pakai hasil kerja aku sendiri gitu. Terus kalau aku sudah sampai di situ pasti juga menjadi istri yang penyayang juga akan lebih gampang gitu kan. Iya benar. Sebenarnya ada uang abang sayang itu bener loh. Kata-kata itu ada uang abang sayang itu bener. Loh, sekarang nggak munafik dong. Kita hidup itu butuh uang. Tapi secara segi kita dapat itu tuh dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri itu kayak kepuasannya kayak levelnya tuh kayak udah mentok gitu loh, kayak yang udah ya ampun seneng banget dapat duit dari hasil keringat kita sendiri, nggak perlu ngerepotin orang lain. Betul. Kayak gitu kan. Jadi beda ya, meskipun kita punya suami yang kaya banget misalnya, yang duit udah lo nggak usah mikir duit. Nia Ramadhani gimana ya rasanya? Kita nggak bisa, Wit. Rasanya gimana ya? Kata sih. Kalau Nia Ramadhani mah nggak di rumah doang, nggak kerja juga tapi tetap aja bisa happy. Bener sih. Kalau kita mah nggak kerja ngurusin anak, nggak enak banget kan. Dia pembantunya masing-masing satu anaknya. Iya itu dia. Kalau kita satu aja pusing bayarnya gimana? Hasil kerja kita untuk bayar pembantu, kita tidak bisa menikmati gitu kan. Tapi ya menikah siap atau tidak itu tadi. Kamu tapi siap? Tidak siap? Tidak siap karena memang menjadi ibu itu berat banget. Apa yang bikin kamu lanjut? Akhirnya ya karena sudah menikah kan akhirnya. Terpaksa dong. Ya mau nggak mau harus dijalanin karena katanya faktor pendewasaan juga dari itu semuanya gitu loh. Jadi kalau aku curhat sama ibu gitu kan, Bu, ternyata aku tuh masih belum terlalu dewasa loh. Aku tuh jadi benar ibuku dulu tuh tipe yang selalu ngomongin gini. Kamu tuh kalau main sama anak-anak kecil mulu, kamu nggak akan bisa berpikir dewasa. Kebenaran kan timku sama anak-anakku yang lain tuh kan lebih muda ya. Lebih muda semua, umurnya jaraknya hampir 4-3 tahun dari aku. Yang ibaratnya mereka masih have fun, sedangkan aku harusnya stepnya yang harusnya udah mikir nikah. Dimana teman-temanku yang lain udah nikah dan aku sendiri yang belum gitu loh. Kalau menurutku ketika posisi aku selalu dipaksa menikah oleh ibuku tuh mungkin ada benernya juga. Karena biar aku juga bisa segera berubah, bisa next life. Maksudnya nggak cuma hihi grumbing sama teman-teman gitu loh. Orang kan kalau ngelihatnya anak ibu ini nggak pernah di rumah, kalau pulang jam 2 pagi nih ngapain, kerjanya apa sih gitu kan. Bahkan pasca menikah aja masih dirasani tonggo ya. Iya tetap kita pergi keluar malam lambe sama suami pun gitu ya mulutnya ya. Jadi memang menurut aku siap nggak siap harus dijalanin dengan kondisi yang seandainya gini. Si suami siap, kamu nggak siap, kamu harus siap gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau suamiku kan memang sudah siap nih, sedangkan aku sendiri yang tadinya tuh ketika aku ngomong aku nggak mau pacaran, aku maunya langsung nikah, begitu dia iyain sebenarnya aku agak aduh, kok iya, gitu loh. Kok iya, kirain mundur. Sama ya? Kirain sama dengan cowok-cowok yang lain gitu loh. Makanya ternyata diiyain gitu kan. Makanya. Tapi secara tidak langsung itu juga jadi keyakinan sih buat aku. Benar. Juga kayak oh ya udah yakin lah berarti bisa gitu. Meskipun sekarang kayak waktu itu keuangan masih belum yang stabil banget. Benar. Jadi kayak ya udahlah bisa pasti ada jalannya gitu. Jadi kayak, banyak belajar kan kitanya juga, karena memang jadi istri apalagi jadi ibu kita juga harus bisa mencontohkan ke anak kita juga gimana sih caranya menjadi seorang ibu yang baik kayak gitu kan. Anak kan juga kerasa dong kita ibu yang baik atau enggak. Sekarang aku juga ngelihat kayak teman-temanku yang mungkin kerja kayak di bank, kerja kayak yang harus full time bekerja yang dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam tuh banyak ya kayak gitu. Aku juga ngerasa mereka merasa bonding dengan anak tuh nggak ada gitu loh. Kurang ya. Bahkan ada sih yang sampai anaknya nggak bisa ngomong sampai umur 4 tahun. Susah ngomong gara-gara nggak pernah diajak ngobrol. Ibunya pulang udah capek, udah tinggal bobo doang gitu-gitu. Benar. Sedih sih sebenarnya kalau ngeliat gitu. Sebenarnya kita juga bersyukur loh di saat tapi akhirnya. Ngomongin soal contoh, aku tuh salah satu faktor juga yang bikin aku ingin menikah tidak berlama-lama lagi tuh Wit. Karena orang tua aku tuh menikah, mamahku umurnya waktu itu 25, papaku 35. Mereka jeda 10 tahun jaraknya. Iya. Terus mamaku kayak menikah umur 25 aja. Aku kan ngeliatnya sekarang mamaku udah segini. Nanti kalau aku punya kalau aku punya anak udah tua, nanti jauh banget umur sama mamanya gitu, tidak merasakan masih bisa gaul sama anaknya nggak sih? Iya, gitu kan ada itu juga. Terus juga kayak jadi semacam competition ya di sini. Masa mama menikah umur 25, masa gue lebih tua lagi gitu kan? Iya. Terus pada akhirnya itu juga sih yang jadi pikiran aku, gimana ya biar nggak terlambat banget gitu. Mungkin mamaku juga punya pikiran seperti itu sampai jadi kayak nanyain gitu kan. Jadi itu juga sih menurut aku usia penting gak sih? Usia dan menikah.
Kalau usia dan menikah nggak penting sih. Intinya kalau orangnya udah dewasa, udah siap secara mungkin lingkungan dia juga sudah membentuk karakter dia, atau mungkin selama ini dia memang sudah menjadi tulang punggung keluarga yang akhirnya diwajibkan untuk menikah. Itu menurutku ya memang sudah waktunya di menikah. Iya, benar-benar. Kan banyak ya teman kita maksudnya kayak umur 23 udah pada nikah. Kenapa? Karena dia ibaratnya jadi tulang punggung keluarga pertama. Terus akhirnya dia menjadi kayak bertanggung jawab untuk segalanya di keluarganya. Mau nggak mau dia harus segera menikah untuk keluarganya juga, untuk dia juga gitu loh. Sedangkan kalau kita kan memang tidak dituntut untuk seperti itu. Kita tuh kayak yang sebenarnya sama orang tua kita yang bebas lah, lu mau nikah ya udah, kalau enggak ya udah gitu loh. Sebenarnya kalau ibuku cuma matok yang ayolah ini udah umur berapa, udah umur 23 loh, ayo dong mikir dong gimana caranya. At least mikir ke arah situ lah ya, bukan yang main-main terus gitu kan. Kemarin tuh sempat viral ada di TikTok kalau nggak salah, ada seorang cewek yang dia happy banget, umurnya udah 33 hampir 34, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, ditunjukin di situ kalau gue belum married tapi gue happy kok, maksudnya nggak ada pressure, nggak ada yang menuntut gue untuk nikah secepatnya. Ya aku lihat itu sih. Ya kan? Itu jadi kan dia menunjukkan kebahagiaan di usia segitu. Aku kira kamu tuh mau bahas yang ini loh Dis, yang di TikTok. Kok mana manis jatuh cinta. Yang om itu lo tau gak sih? Jadi omnya kelahiran 1955, dia kelahiran 1993. Bayangin kan itu jarak kayak sama si cucu. Iya bener, jauh banget. Jauh banget gitu loh. Terus tapi aku lihat dia happy gitu loh. Kalau as long as kalau dia happy, menurut aku sih nggak masalah. Nggak usah mikirin yang jarak umur tuh. Menurutku kalau memang kamu cocok dengan pasangan kamu merasa dia memang sudah patut untuk menjadi suami kamu hingga akhir hayat nanti, menurutku gak masalah. Karena banyak juga temanku yang nikah sama orang yang jarak umurnya 20 tahun segala macam. Dibilangin materi jelas. Gak masalah, uang segalanya. Tidak masalah. Tapi menurut aku apa ya, kalau misalnya kita dihadapkan sebuah pilihan, kita mencintai seseorang yang biasa aja, terus ada orang yang lain yang ingin meminang, tapi dia kaya mapan segala macam, tapi belum tahu sifatnya kayak gimana. Kamu pilih yang mana? Pilih yang suke. Tidak bijak, jawabanku tidak bijak. Enggak. Aku pilih yang aku nyaman aja. Karena kalau menurut aku kenyamanan tuh penting banget ya dalam pernikahan. Jadi waktu sama suamiku tuh waktu di awal-awal tuh sebenarnya aku kayak yang begitu ngomong kita klik itu tuh kayak udah fix suamiku ini, fix ini jadi suamiku gitu loh. Dan tidak ada tanda-tanda cowok brengsek gitu sih. Kalau misalnya kaya mapan siap tapi brengsek kan tetap aja males dong. Iya, kamu apa tahu kalau mamanya kamu tuh nikah di Siri, dia ternyata punya istri 3 gitu. Itu banyak loh yang tapi kalau mau nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, itu kan pilihan kan. Selama memang kamu mencintainya, selama memang kamu bisa menerima itu dengan di madu atau mungkin di Siri itu tadi, menurutku nggak masalah, is okay gitu loh. Selama kan masih bisa bahagia, tapi bohong tuh. Masa bahagia dia lagi, aku keluar dulu ya gitu. Ternyata sama istri yang pertama. Di kan digilir ya, males banget. Tapi Budendi. Aduh. Ya tapi ya kalau misalnya kamu bisa bahagia nggak apa-apa juga. Gitu kan. Cuma kalau dihadapkan sama pilihannya seperti itu, aku ya bener juga sih milih yang nyaman ya. Karena kebahagiaan kan memang kita yang menciptakan ya, nggak bisa orang lain yang menciptakan. Jadi kayak senyamannya kita, sesenangnya kita sama si orang. Jadi gini loh, bukan aku mengejudge kayak anak band tuh selengean segala macam. Sebenarnya banyak anak ya kayak kamu lah, kamu sama suami kan anak band juga kan. Aku mikir karena kalau bagi orang tua aku, ngapain sih sama anak band gitu loh. Pasti mikirnya emang kamu bisa loh. Kan aku juga kerjanya MC, aku juga entertain juga segala macam. Kita bisa kok mendayung bersama gitu loh. Terus bagi ibuku enggak, langsung gitu enggak bisa. Nah, itu yang mungkin jadi kayak patokan stereotip orang tua yang kayak kamu tuh kerja entertain kayak enggak ada juntrungannya. Mau ngapain sih sebenarnya? Dapat duitnya dari mana? Dari dulu aku digituin, tapi pada akhirnya aku bisa membuktikan kalau ternyata entertain juga bisa menghasilkan uang gitu. Enggak cuma yang hahi doang. Ya memang kita hahi karena kita senang kerja. Dipikir gimana? Iya dong. Kita enggak pressure. Untung orang tua kita juga kayak ya santai juga sih. Orang tua aku tidak pernah menuntut yang laki lu harus Arab juga. Laki lu harus bener ya, Dis. Harus lu Arab kan? Iya makanya. Orang tua aku santai aja. Ras tidak penting ya, as long as kamu bahagia. Tapi kamu kalau nggak nikah sama Arab, biasanya kayak saudara-saudara yang lain itu tuh kayak ngomongin gitu nggak sih? Nggak sih, biasa aja. Oh, kamu Arab coret ya? Arab coret. Emang kan dari awal udah begitu ya. Udah ada bakat tradisi apaan nih gitu. Tidak diakui. Tapi santai sih, maksudnya tidak ada tuntutan segala macam. Keluarga juga udah campur-campur. Bokap kan Jawa. Oh gitu. Iya, jadi udah campur-campur. Soalnya ada temanku tuh kalau dia nikah. Jadi kemarin temanku tuh ada yang nikah, ceweknya Arab, cowoknya enggak gitu kan. Terus akhirnya itu menjadi bahan perdebatan di keluarganya gitu kan. Terus sampai akhirnya keluarganya bukan membenci sih sebenarnya, tapi jadinya kayak menjauh kayak gitu. Walaupun ya karena mikirnya kalau Arab harus dapat Arab gitu kan. Masalah ras tuh memang penting banget kalau untuk Arab. Terus
Tapi dia menjalani dengan bahagia karena dia mikir ya why not gitu loh. Iya, benar. Aku sama suamiku bahagia, kita sama-sama satu visi misi, kita sama-sama ibaratnya mendayung bersama tuh penting loh. Ibaratnya gini, kalau si cewek mikirnya cuma duit aja, cuan aja, itu kayak nggak bisa bahagia. Sampai kapanpun tidak akan merasa puas ya, karena selalu ada yang di atas. Nah, apalagi yang dilihat orang lain, itu loh. Aku yang kadang tuh suka kesel, ada orang yang temanku yang suka ngupdate di stories bilang, suamiku kerjanya gini, aku hidupku gini. Dia menceritakan kehidupannya dengan selalu sedih. Padahal aku lihat sebenarnya bisa-bisa aja dia tuh dapat duit banyak kalau masih banyak dia yang di bawah dia lah ya. Iya, makanya kan mendayung bersama tuh penting banget dalam pernikahan loh ya. Tapi menurut aku dulu yang aku bilang ke orang tua aku juga adalah, ya mah kalau misalnya jodohku bukan Arab gimana? Iya, Kan itu juga Allah yang bilang gitu. Maksudnya ya udahlah, asal dia bertanggung jawab, dia mau menerima aku apa adanya, menerima keluargaku, sayangnya bukan cuma sama aku tapi juga sama keluarga, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya untungnya mereka bisa menerima itu gitu. Secara mereka juga tahu anaknya kayak gimana kan. Kamu pacaran berapa lama sih? Sama Said 3,5 tahun. Ya lama dong. Lumayan lama juga. Waktu itu udah sering ketemu sama orang tua juga? Udah sering, beberapa kali. Aku waktu itu belum, Jadi waktu aku dia ngomong, tuh kalau kita ke Jakarta dia nginepnya di rumah. oh enak dong, berarti Enak. sudah, maksudnya orang tamu terbuka gitu loh, nggak yang kolot. Kalau orang tamu kan kolot ya. Jadi itu aku benar-benar mengenalkan calon suamiku tuh ketika posisi dia sudah mengiyakan aku untuk mau menikahi aku. Ngerti nggak sih? Jadi kayak yang aku ngomong sama ibuku, Bu, ada yang mau nikahin aku, namanya ini. Terus Jadi gitu, aku nggak mengenalkan dia sebagai pacarku dulu, tapi dari depan aku udah langsung ngasih taunya, aku gitu ya. Intinya dia mau nikahin aku bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dibawa ke rumah. Karena aku juga males yang kayak, aku dari dulu tuh kalau setiap kali ngenalin orang kayak yang selalu gitu loh. apa ini? Siapa dia? lagi nih? Siapa dia? Tapi berarti Gitu. jadi high expectation dong buat ibu. Iya, jadi dia tuh kayak yang mikirnya gini. Dari dulu tuh ibuku yang selalu, kamu tuh kenapa sih nggak mau jadi PNS? Kenapa sih kamu tuh? Jadi kayak kemenset di sini loh, ngerti nggak sih? Terus akhirnya suamiku kan PNS ini. Terus begitu aku dapet dia klik, oh kita ngobrol nyambung, ini nyambung. PNS pula sesuai dengan harapan ibuku kan, yang sebenarnya itu jatuhnya kayak gini loh. Kalau kita dibilang mengiyakan kemauan dari orang tua, itu tuh iya betul. Karena aku juga nggak mau bikin kecewa, pasti dong. Kita kan sebagai anak pengennya bikin orang tua tuh senang gitu kan. Tapi sebenarnya kok ya dilalah, kok ya kebenaran banget suamiku tuh PNS gitu loh. Padahal aku tuh dulu kenalnya waktu zaman kuliah kan. Aku taunya dia juga orang biasa. Maksudnya belum, waktu itu kan kita belum tahu kita mau kerja apa segala macam. Terus akhirnya ketemu ketika kita gede, ya udah akhirnya kita jalan itu. Terus akhirnya dia mau nikahin itu. Dan ibu langsung approve. Langsung ACC gitu kan. Untungnya juga sama suamiku yang sekarang jadi suamiku tuh juga mamaku juga langsung kayak ya udah gitu. Iya. Dilihat juga, maksudnya pasti orang tua akan melihat orang tuanya siapa. Iya, semua. Bagaimana latar belakangnya. Bobot bibit itu penting loh. Iya. Kalau ternyata ya saudara-saudara. Tapi ini bener loh ya. Maksudnya penting banget, harus dipikirin benar-benar bobot bibit bebet, karena banyak banget pernikahan temanku yang gagal cuma gara-gara itu. Jadi masa gini, lalu lah, ada ya. yang ini dulu ternyata udah pernah nikah sama orang lain tapi nggak bilang. Itu kan bisa jadi ruwet ya. Ada loh yang itu beneran. Ada bener. banyak. Ih seru tau. Yang begitu-gitu. Temen kita. Enggak, temanku ada. Oh, aku ada kita temen ada nggak ya? Aku nggak tahu. Kalau ini temanku juga tapi temen jauh. Kamu kayaknya nggak ngerti namanya deh. Iya. Jadi dia Tapi tuh ada nikah. Si keluarganya si cewek itu menyembunyikan apa namanya, masa lalu si cewek ini kalau ternyata sudah punya anak dari suami yang sebelumnya. Yang dibilang sama adiknya itu ya? Yang dibilang adiknya pokoknya sih. Bukan. Pokoknya bukan Kamu nggak kenal deh, Dis, kayaknya nggak mungkin dia kenal. Terus abis itu baru ketahuan setelah mereka 2 tahun menikah gitu loh. Aku nggak tahu sih gimana ceritanya kok bisa ketahuan menikah. Mungkin cek di sosmed atau gimana segala macam, aku nggak ngerti. Ya udah kan, akhirnya mereka cerai. Baunya kan tetap tercium. Terus masalah bobot bibit bebet itu tadi. Ada nih si cewek, temanku cewek. Dia nikah sama si cowok ini, si cowok ini kaya banget. Kaya banget, pokoknya kaya tuh kayak duitnya tuh 7 turunan nggak habis-habis. Terus akhirnya mereka menikah. Selama menikah, si cewek ini selalu menjadi bawang putih di rumah. Ngerti gak sih? Yang selalu cuci gitu. Cuci sama barang-barang ini. Gitu sama mertuanya. Kesel itu real sih? ya? Itu real loh. Itu terjadi, dan itu gak cuma 1-2 orang loh, banyak ternyata teman-temanku yang digituin sama mertuanya cuma gara-gara si cowok ini lebih tinggi kastanya gitu loh. Terus akhirnya aku mikir, oh ternyata cewek itu kalau bekerja pun menjadi sebuah harga diri ketika menikah loh. Iya dong. Itu penting loh ternyata. Bukan masalah gimana ya, karena memang harga diri kita kayak yang bisa kita tunjukkan ke mertua atau juga keluarga si cowok atau juga keluarga kita sendiri ya adalah bekerja itu juga. Nggak cuma si cowok,
cewek juga harus kayak gitu menurut aku. Bener. Karena kalau sebenarnya pilihan juga ya, ada juga mungkin yang memang ribet ngurusin anaknya 3 yang mengharuskan dia di rumah nggak bisa kemana-mana segala macam, ya mungkin masih bisa di ini ya. Tapi kan intinya menurut aku selama kamu masih dalam fase berpacaran atau mungkin setelah menikah, menurut gue harus tetap bekerja sih. Jangan yang sampai nanti bakal diomongin sama mertua, ini anak ini tidak bekerja, menghabiskan uang anakku. Nah gitu-gitu kan tidak perlu sebenarnya kita dengar ya. Kesel ya. Iya. Selain itu juga berarti menurut aku siap atau tidak menikah atau tidaknya menikah itu adalah juga dengan restu orang tua sih. Iya, restu karena orang tua nikah nggak ada restu orang tua tuh, aduh itu nightmare. Menurut aku ya, hidupnya nggak tenang, hubungan sama orang tua bisa jadi putus. Bener. Udah gitu, waduh udah pasti nggak bahagia deh, maksudnya lepas dari orang tua gitu loh. Bener. Meskipun cewek ya, kita cewek nih misalnya nggak dapet restu dari orang tua si cewek ini gitu. Terus ya udah kan kita udah jadi tanggung jawab si cowok, ya nggak bisa gitu juga gitu gak kan. bisa. Intinya restu tuh penting banget kok. Jangan sampai kalian mikir kawin lari itu akan menyenangkan mentang-mentang kalian dengan pacar kalian tuh satu visi misi. Enggak, karena nanti pada akhirnya kita juga akan kembali ke keluarga kita sendiri kok. Kita susah, kita mau ngapain aja nantinya loh ya. Ketika kita sudah menikah sekarang ini, aku juga ngerasa ternyata paling penting tuh keluarga gitu loh. Jadi menurut aku apapun masalahnya baliknya ke keluarga, bukan ke teman-teman. Dan aku kan juga kerjanya sebagai seorang WO kan. Aku tuh banyak banget dapat curhatan orang-orang yang akhirnya mereka udah booking kita dari 1 tahun yang lalu, akhirnya batal menikah. Terus ada yang curhat juga bapaknya nggak ngerestuin, besok yang nikahin adalah wali nikah yang lain, bapaknya dibikin gimana, mati atau gimana kayak gitu-gitu loh. Kan emang nggak boleh kan kalau dengan kondisi bapaknya masih hidup. Harus menikahkan. Nanti kalau seandainya memang tidak bisa menikahkan, alasannya ada 2, meninggal atau dia ada penyakit jiwa gitu. Jadi kan bisa dinikahkan oleh orang lain kayak gitu. Kadang tuh juga kasihan gila gitu-gitu ya. Dibikin kayak gitu. Terus aku juga mikirnya ya memang orang proses ketika menuju pernikahan tuh berat banget. Apalagi aku yang sudah ngerasain dengan semua klienku ya, pasti namanya bentrok dengan calon mertua, kita sering ribut perkara duit. Ibaratnya gini deh, uang nikahan aja jadi ribut loh. Nikahan ya habis 150 juta makanya gitu. Kalau di Jawa kan modelnya si cewek yang biasanya harus punya ibaratnya yang punya gawe itu si cewek. Iya, yang bikin pesta. Bikin pesta. Si cowok tuh biasanya cuma ngasih 30%, si cewek 70% lah ya. Kadang tuh jadi ribut loh kalau mamanya si cewek, Bu tapi aku cuma punya segini. Terus nanti si keluarga si cowok yang kayak mentang-mentang gitu. Jadi selama acara yang kayak menguasai acara gitu-gitu loh, ngerti gak sih Dis? Kalau di Jawa kan masih kayak gitu kan ya. Terus itu tuh jadi masalah kan. Aku terus habis itu sering follow kayak Instagramnya klien-klienku juga kan, yang terus aku cek nih kehidupannya gimana setelah menikah. Julid banget aku kepo seorang WO. Kepo seorang WO karena sudah mengurus pernikahan jadi klien-kliennya. Jadi ingin tahu hidupnya bagaimana ya. Kemarin rewel banget kawinannya, sekarang iya ternyata banyak ada juga yang bercerai akhirnya kayak gitu. Terus aku lihat oh ya udah memang itu mungkin pilihan yang terbaik karena memang waktu menikah aja ribet gitu loh. Jadi dari kedua belah pihak keluarga itu tuh kayak yang udah saling nyolot-nyolotan gitu. Kita meeting aja nyolot, kita ini segala macam nyolot. Padahal kan niat kita tuh kan dari sebuah kebaikan ya. Kalau bisa tuh juga berakhir dengan kebaikan menurut aku. Kalau dari awal aja udah nggak enak seperti itu, menurutku nggak perlu diterusin gitu loh. Nggak perlu juga. Ada juga temennya gagal menikah cuma gara-gara si cowok ini akhirnya tahu ternyata ibunya tuh pekerjaannya adalah sebagai tit gitu. Intinya gitu deh, punya pekerjaan sebagai seorang yang nggak baik intinya kayak gitu. Itu kan berarti bobot bibit-bebet sangat dipertimbangkan banget kan. Sebelum menikah. Itu jadi Hamin 2 minggu dia mau nikah, mau ijab itu, si orang tuanya si cowok bilang udah di cancel aja nikahannya karena aku tahu ibunya dia adalah orang bla 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 gitu. Padahal si cewek ini orang baik, ngerti gak sih? Akhirnya cancel dong, nggak jadi nikah. Padahal udah nyebar undangan, udah nyebar itu mending ya sebelum macem. menikah. Ada loh Wit, kerabat keluarganya suamiku yang aku bener-bener diceritain sama mbahnya Said. Jadi orang tuanya dia itu dulu dipaksa cerai karena keluarga si istri dan suami ini berantem, ngerti nggak lo maksudnya? Kenapa? Misalnya aku dan Said ya, keluargaku sama keluarganya Said itu berantem, terus aku sama Said disuruh cerai. Padahal Padahal punya anak 1, udah gitu mereka berdua bahagia. Tuh, makanya kan tidak ada masalah apa-apa, keluarga tapi tuh keluarga berantem. Serem banget kan ya. Maksud aku ya itulah pentingnya kita mencocokkan dulu kedua keluarga sebelum menikah gitu. Karena apapun bisa terjadi setelah menikah dan itu ngaruh banget ke keturunan-keturunan kita. Sekarang juga kita stres banget loh, bayangin deh kedua pihak keluarga berseteru, ibaratnya kita masih saling mencintai tapi kita tuh kayak di gimana ya,
malaikat yang sebelah kanan kiri tuh kayak ini loh, udah cerai aja ngapain sama dia, toh padahal juga masih bisa cinta, dapat. coba bayangin. Sedih banyak banget juga yang kayak gitu, sedih sih. Makanya kan kayak ups and down-nya orang menikah tuh banyak banget ya. Air mata setiap keluarga tuh berbeda-beda. Nggak bisa kita samain keluargaku dengan keluargamu tuh sama gitu loh. Maksudnya dalam kondisi kita terpuruknya seperti apa, bahagianya kita seperti apa tuh kan cuma standarnya beda-beda. Tinggal kita juga yang merasakan gitu loh. Nggak bisa yang oh ini uangnya banyak pasti happy. Enggak, say. Lo pikir, say, ada yang jadi bawang merah di rumah, say. Jangan dipikir nikah sama orang kaya seneng, say. Itu dia makanya. Jadi menurut aku sebelum menikah yang harus disiapkan adalah pertama batin. Lahir dulu. Lahir, batin, terus finansial dikomunikasikan dulu dari sebelum menikah. Iya loh, bener loh. Masa lalu, bibit bobot bebet, keluarga. Itu sih. Untungnya sih suamiku nggak yang model tanya-tanya dulu kamu pacaran sama siapa aja, berapa jumlah pacarmu, pernah ngapain aja sama pacar-pacar kamu. Enggak kok, aku main dakon sama pacar-pacarku dan teman-temanku. paling parah aku dulu main monopoli. Mencuri uangnya. Dana umum dan kesempatan. Itu tapi memang berat loh, berat karena ada yang sudah menikah terus dia kayak akhirnya mengulik masa lalunya. Dulu kamu ternyata pacaran sama ini ya, ini kan cewek nggak baik-baik, kau berarti udah ngapain aja sama dia, nah itu kan pasti jadi sebuah masalah baru lagi. Menurut aku ya, kalau kamu sudah menerima dia sebagai suami harus bisa menerima dia dengan masa lalunya, apapun itu. Mungkin gini loh, ada orang yang saat ini bisa berubah menjadi lebih baik, pasti nggak mungkin ada orang yang kesininya pengen aku besok kalau udah tua mau semakin tambah jelek, nggak ada. Aku mau narkoba, aku mau prostitusi online, aku mau judi, aku mau sabung ayam. Nggak mungkin kan orang akan punya cita-cita seperti itu. Pasti kan pengennya berkembang. Semua orang pasti pengennya menjadi lebih baik. Jadi menurut aku apapun itu selama memang kamu sudah mantap dengan pilihan kamu, jangan sampai terpaksa ya. Jangan sampai terpaksa karena banyak banget yang kayak menikah tuh karena terpaksa, yang ya udah sih dia kaya jadi aku mau, ya udah sih dia ganteng aku mau. Itu tuh nggak cuma sebatas ganteng dan kaya ketika kamu menikah, lahir batin kamu tuh kayak kita aja yang berarti udah cocok aja kita mengalami penyesuaian ya. Anggap saja penyesuaian yang kok nggak ketemu solusinya ya gitu loh. Berat ternyata dengan muka suamiku yang sering jegadul, tidak bisa tersenyum. Tapi memang harus diterima kan, karena dia memang modelnya kaku gitu loh. Jadi nggak bisa kita menuntut yang Mbok kamu tuh kalau sama teman-teman aku senyum dong. Loh, yang settingan muka aku kan emang gini, itu susah banget. Itu kayak jadi masalah keluarga lah. Defaultnya gitu ya. Settingannya ringtone-nya ketemu orang itu senyum aja enggak, dia paling coba yang ini ada temenku dikit doang dia kesel. Tapi ya gimana lagi itu suami. Jadi suami. Jadi maksudku ya harus bisa menerima dia apapun itu dengan kondisi ketika kita tuh sudah bersumpah di hadapan Tuhan ya. Ketika ijab aku tuh ngerasain banget loh yang kayak hatiku tuh rontok di jalanan gitu loh. Dia ngerti gak sih yang waktu dia mengucapkan mau menikahi gitu, kayak di TV-TV gitu loh. Jadi melting bulu mataku tapi untung tidak lepas. Harus tetap on. Aduh, aku dulu abisnya waktu ini siraman. Siraman tuh abis banget. Jadi akad nggak senangis waktu siraman. Aku nggak ada siraman soalnya. Kan kalau kamu siraman kan mengeluarkan air mata tidak terlihat. Enggak kan, tapi sebelum siraman tuh kayak ngasih surat ke orang tua gitu, Wit. Oh, baca itu ya, baca surat ya. Mama terima kasih selama ini gitu-gitu. Mama terima kasih. Keselak, Mbak. Terus aku nih wes mangan tudung tis. Kok ketoke pucet gitu. Kustati ya. Itu. Iya sih, tapi memang momen ketika minta restu ke orang tua tuh sangat menyedihkan itu banget dia. sih. Makanya nggak kebayang sih kalau aku pasangan-pasangan yang menikah tidak mendapat restu dari orang tuanya. Ya, semoga dapat restu lah. Entah bagaimana caranya, pokoknya kalau misalnya kamu memang cinta sama seseorang, mau menikah dengan dia, dapetin dulu restu orang tua deh. Iya benar. Itu aja deh. Karena itu doanya juga, doa orang tua tuh penting banget. Kayak apa yang terjadi di diri kita sekarang ini, pekerjaan kita, kehidupan kita sekarang, itu semua doa dari orang tua. Betul. Ini kita nggak bullshit loh ngomong ini, beneran loh. Nggak cuma kayak nggak kayak yang di Instagram peluklah orang tua kalian bla bla bla. Itu sebenarnya benar. Kadang kalau dulu waktu kita masih muda baca kayak gitu, apaan sih? Gitu. Tidak mungkin. Tapi ternyata setelah kita jadi orang tua kita juga tahu ya. Iya, akhirnya kita tahu. Oh iya bener loh, ternyata restu orang tua tuh penting banget. Ketika aku ngeyel dari dulu pacaran sama A sampai Z itu tuh nggak pernah direstuin, mungkin memang itu bukan jodohku. Mungkin memang dari ibuku sendiri yang udah intinya ibu nggak suka. Aku pernah juga dideketin sama orang yang di luar anak band, anak-anak entertain kayak gitu. Serius juga. Iya serius juga. Terus aku kenalin ke orang tua aku, ibuku udah bilang, aduh kayaknya kok aku nggak cocok ya. Ibuku udah bilang gitu. Jadi kayak ibuku tuh kayak juri Indonesian Idol gitu loh, ngerti gak sih? Yang kayak
apa tuh harus aku tanyain dulu, gimana Bu, cocok nggak, gimana Bu ini segala macam. Makanya kan ketika aku bawa suamiku ke rumah terus aku bilang ini Bu aku mau dinikahin ini bla bla bla, dia ketemu oke Ibu cocok kok gitu. Akhirnya ya Allah seneng banget. Akhirnya seneng kayak banget. itu tuh kayak lagi mencongak zaman SD cari jawabannya yang paling benar tuh jawaban itu gitu loh dari semuanya gitu. Kalau aku dulu ada juga Wit yang sebelum suamiku sekarang. Itu kayak aku pikiranku udah aduh kayaknya aku akan menikah sama dia nih, kayaknya udah serius banget sama keluargaku juga kayak udah oke, masuk anak stand up ya. Terus langsung aku di keluarganya juga sangat diterima dengan baik, dengan tangan terbuka gitu kan. Tapi ternyata mamaku tuh nggak pernah bilang sebenarnya dia kalau ada aku pacaran sama siapa dia selalu biasa aja, diajak jalan, dikenalin lebih dalam, tapi dia nggak pernah bilang apa-apa. Tapi ternyata di dalamnya mamaku tuh kayak selalu berdoa, aduh mudah-mudahan bukan yang ini ya, aduh kalau misalnya ini ya udah nggak apa-apa sih, tapi mudah-mudahan bukan yang ini. Tapi bener loh ditunjukin kayak bener-bener yang oke, lepas. Abis padahal itu, masalahnya juga ini ternyata gitu. Jadi kayak ketahuan satu akhirnya lepas. Berarti feeling seorang ibu tuh bener nggak sih? Kita ngerasain ya berarti kita berdua ya. Makanya. Bener loh. Jadi kita ngerasain kayak ya makanya restu seorang ibu, kita meminta maaf kepada ibu sebelum menikah itu penting banget. Minta doa restu segala macam. Itu sebenarnya kalau didengerin, alah tidak mungkin, tapi itu beneran terjadi di kehidupan kita loh. Kan kita tidak ingin menjadi seperti Kiki Fatmala 20 tahun. Pakai mukena. Itu kan itu gak enak banget. Jangan sampai itu terjadi lah sama kalian-kalian calon pengantin. Karena dramanya tuh masih banyak, nggak cuma itu aja. Ngerti nggak sih? Drama-drama setelah menikah tuh nggak cuma sekedar mertua, nggak cuma sekedar orang tua kita, nggak cuma sekedar kakak ipar, anak. Itu banyak banget drama-drama yang akan terjadi. Drama-drama dengan teman kantornya dia, drama-drama dengan nanti tetangga kita juga. Itu banyak banget intinya drama yang akan terjadi. Jadi menurutku selalu meminimalisir drama-drama yang akan terjadi. Jangan sampai ketika dari awal orang tua udah nggak setuju, keluarga udah nggak setuju, tapi ada sih temanku dia nggak disetujuin, tapi orang tua tetap datang untuk pernikahannya. Sambil jalan intinya segala macam, akhirnya punya anak, sekarang luluh. Karena udah ada cucu ya. Udah ada cucu. Jadi kayak aku gak ngerti sih, mungkin si cewek ini dulu memang pekerjaannya agak kurang baik juga gitu kan. Terus di mata mertuanya dia dipandang sebelah mata gitu loh. Terus kamu ngapain juga nikah? Kebenaran temanku yang cowok, ngapain si mamahnya ini sering cerita ke aku, itu kenapa sih si A ini dapat ini? Itu kan cewek nggak baik-baik sih, ibu selalu ngomong gitu. Tapi kan aku ngomong ya mungkin kalau udah jodohnya gimana Bu, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya sekarang bisa menerima gitu loh. Dan si cewek pun berubah menjadi lebih baik. Berarti balik lagi apapun bisa terjadi. Iya, apapun bisa terjadi. Orang yang selama ini menikah 20 tahun baik-baik aja, terus datang pelakor bisa ceremai. Nah, itu dia. Kan serem ya. Nanti kita berjanji akan menceritakan apa baik-baiknya. Baiknya? Tidak ada. Tidak ada. Kebetulan kita tidak ada jawabannya. Kalau baik-baiknya pasti ada ya. Iya. Setelah menikah itu kalau aku sih lebih hangat. Beda ya. Dulu waktu pacaran gimana, terus pas begitu menikah kayak ada rasa plong gitu, kayak iya dong. apa ya, rasa-rasa waduh seneng ya gitu. Plong banget. Yang jelas plong. Udah plong tuh kayak udah menjelaskan berbagai macam kalimat ya. Plong karena sudah bisa berhubungan intim dengan sah. Itu juga sih. Sex life otomatis next level juga. Next level udah loh. gitu ibadah, yang namanya orang ibadahnya next level kan pasti cobaannya juga next level. Rezekinya juga next level. Kayak berasa banget aku sih yang soal rezeki tuh kayak ada aja dikasih. Tapi bener loh, setelah kita punya anak, kita menikah, rezeki kayak ada aja ya. Iya, makanya butuhnya banyak loh. Dikasihnya banyak. Iya bener. Gitu kan kayak meskipun pokoknya tidak pernah merasa kurang sih. Alhamdulillah aku setelah menikah tuh kayak rezekinya bener-bener kayak digampangin aja gitu. Bener, makanya kan jangan pernah kayak melihat terus ke langit gitu loh menurut aku. Jadi ketika kamu menikah tuh ya kamu harus bisa menyesuaikan dengan suami kamu. Ketika mungkin ya kita kan nggak tahu nih, mungkin suaminya lebih kurang, terus si cewek yang lebih kaya kayak gitu. Mungkin kan kamu harus bisa menstabilkan itu semuanya. Jangan bikin kayak suasana di rumah tuh kamu sih kaya dan aku sih miskin, terus aku harus nurut semua kata-katamu, padahal nggak kayak gitu, karena kodrat kita adalah menurut dengan suami kita gitu. Itu dia. Walaupun kita juga selalu sambat, tapi ya nggak apa-apa. Selalu sambat, selalu ngeyel gitu ya. Karena udah karakter kita berdua gitu loh, udah kelihatan kan dari muka kita. Semuanya akan menjadi proses sih menurut aku. Benar, pendewasaan juga. Terus setelah menikah juga aku merasa aku lebih dewasa, lebih bisa menerima yang tadinya kalau dulu waktu pacaran kayak enggak bisa. Gitu kayak sekarang tuh lebih oke, karena kamu suami aku. Jadi ada lebih menep. Benar. Nah, lebih menep, lebih dan stabil gitu. Jangan sampai namanya perselisihan itu diselesaikan secara berlarut ya, maksudku kalau bisa sih dalam satu hari itu udah langsung selesai. Jadi mungkin itu bisa terlihat ketika kita pacaran ya. Jadi kan ada nih orang yang pacaran lagi berantem, tiba-tiba seminggu si cowok hilang, BBM-nya di-delete. Lagi ngomong tiba-tiba cabut. Aduh, masalah tidak selesai. Terus dia malah
mabuk-mabukan bersama teman-teman selama 1 minggu tidak pulang rumah. Pulang membawa bayi. Serem banget seminggu. Seminggu bawa bayi, anak siapa? Baby alive ternyata ya. Bener loh, tapi kan mungkin bisa terlihat dari berpacaran. Jangan sampai ketika pacaran udah gak sehat, kamu masih terus memaksakan untuk menikah dengan orang itu. Jadi saranku, ketika kamu merasa ketika pacaran aja kamu udah sering, umumnya nih ya, sering dipukulin, sering yang KDRT segala macam kayak gitu, terus dari berpacaran mungkin si suami kamu tipe yang nggak mau kerja dan kamu yang harus bekerja, itu tuh harus kamu pikirkan berkali-kali deh untuk bisa menuju ke next levelnya. Secinta-cintanya ya. Makan tuh cinta, nggak ada cinta. Ada sih. Ada cinta. Bohong tapi. Nggak, tapi beneran ada cinta. Ini beneran ada cinta, Dis. Bener ada cinta kan. Ya cuma memang prosesnya untuk menuju cinta terus nggak ada. Menuju, maksudnya selama kita menikah tuh pasti kan ada yang aku bilang jalan tuh bergelombang. Iya betul. Nggak mungkin kita akan terus merasakan cinta tuh, nggak mungkin. Kita pasti bawaannya sebel. Ketika habis sebel kita baikan tuh rasanya ya Allah ini ternyata suamiku tuh sayang banget sama aku. Ngomong maaf aja tuh kayak yang udah menjadi hal biasa gitu loh. Padahal dulu waktu pacaran aku nggak pernah kayak gitu kan. Terus kayak yang ngerasa sekarang tuh sangat dicintai karena punya anak juga, punya suami, kayak yang udah nggak mikir duniawi lagi, ibaratnya udah nggak mikir belanja sama teman-teman, udah nggak mikir yang nongkrong segala macam. Sekarang kayak prioritasnya lebih ke keluarga gitu loh. Dan bahkan teman-temanku yang mungkin sekarang belum menikah pun merasakan pasti ada yang berbeda dari diriku sendiri kan. Kayak pasti ngerasa udah nggak asik nih, udah nikah, udah sibuk sama suaminya. Lama iya. Itu memang yang harus dikorbankan adalah life yang bagian itu gitu kan. Toh kita juga masih bisa have fun dengan cara yang lain. Betul. Masih bisa bersenang-senang dengan keluarga dengan cara yang lebih ibu-ibu gitu. Bener. Ya. Karena memang pada akhirnya, makanya aku bilang pada akhirnya semuanya tuh akan bermuara ke keluarga. Nggak ada tuh yang namanya kita lagi sedih, kita lagi apa, kita lagi terpuruk, kita lari ke teman tuh nggak mungkin. Pasti pada akhirnya kita kembali ke keluarga, ke ibu, ke bapak, ke kakak, saudara, kakak ipar segala macam. Makanya kalau sebisa mungkin berbuat baik dengan semua orang. Jangan sampai maksudnya kita ngerasa kayak aduh aku kastaku lebih tinggi daripada suamiku. Mendingan aku tidak usah lah menegur kakak iparku yang tidak sebenarnya, ibaratnya kayak gitu loh, namanya kayak gitu. Nah, kan tuh ngeselin ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu loh. Maksudku itu akan menjadi sebuah permasalahan baru juga. Jangan, karena banyak juga ya yang sebenarnya keluarganya adem-adem aja tapi ternyata sama kakak ipar dia nyolot atau gimana segala macam tuh banyak ternyata kayak gitu. Gitu loh. Jadi intinya adalah menikahlah dengan orang yang tepat. Betul. Dan closing statement kita kali ini adalah menikahlah. Enak. Karena betul. Enak karena berhubungan intim enak. Loh iya loh bener. Sampai jumpa di Box Talk episode berikutnya.